Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap umat Muslim tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian dan cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita mengandung sebuah hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah-olah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah beri kepada kita merupakan bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasannya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat beriman, ternyata ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Lantas, apa sajakah itu? Maka untuk itu, silahkan para sahabat simak video ini hingga akhir agar bisa lebih paham apa makna isi yang terkandung. Yang pertama adalah dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Yang kedua adalah diberikan ujian atau cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Seperti dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang sabar menerima cobaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taghabun, yaitu ayat 11 yang artinya, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada hatinya, qalbahu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga adalah diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat mereka sedih, seorang hamba lebih mudah luluh dan pasrah, dan hendaknya saat dilanda kesedihan
kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah diberikan kehilangan. Saat yang paling sakit bagi seorang manusia adalah kehilangan, terutama kehilangan orang yang dicintainya. Namun, di balik kehilangan tersebut, ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita bahwasanya tidak ada dunia yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kehilangan tersebut, Allah juga ingin menguatkan hati kita bahwasanya Allah akan selalu ada bagi setiap hambanya. Yang kelima yaitu diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada yang namanya godaan. Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita. Dengan keimanan dan kesabaran yang kuat akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang berasal dari godaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat beriman, itulah 5 tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Semoga kita semua termasuk salah satu hamba yang mendapat kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.